Oke, kembali lagi bersama saya Danar Hafid Sediwardana. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas lagi mengenai kompetensi yang merupakan salah satu value yang paling penting yang harus dimiliki juga oleh seorang ASN, khususnya dosen nih. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dosen itu mempunyai beban yang cukup berat karena harus memberikan ilmu kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon-calon penerus bangsa di kemudian hari. Di sini saya kembali akan berdiskusi dengan Pak Rizky yang merupakan salah satu senior saya juga, yang saya anggap sebagai salah satu dosen yang sangat berkompeten ya, untuk mengajar di Unsulbar, khususnya dalam bidang keilmuan hubungan internasional. Baik Pak Rizky, ya jadi saya ingin bertanya Pak, kita ini kan sebagai dosen harus memiliki kompetensi ya, karena kita juga tugas kita adalah untuk transfer of knowledge. Kita mentransfer ilmu kita kepada mahasiswa, dan juga kita juga ada tugas untuk melakukan penelitian dan juga harus melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana Pak Rizky bisa terus menjaga kompetensi itu agar kita tetap bisa memberikan ilmu-ilmu yang terbaik lah untuk mahasiswa. Bagaimana tuh tips and triknya Pak Rizky? Seperti yang saya tahu juga Pak Rizky kan kuliah S1-nya di Makassar, kemudian S2-nya di luar negeri. Nah, bagaimana agar bisa nyambung kompetensinya dengan cara mengajar di Unsulbar? Oke, jadi setelah saya menyelesaikan studi di program studi hubungan internasional Universitas Hasanuddin di Makassar ya, untuk program sarjana saya, kemudian saya menghabiskan waktu untuk istilahnya mempersiapkan diri dan mentargetkan berbagai beasiswa untuk bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan studi saya di luar negeri, dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk lanjut S2 di Belanda. Nah, kalau pertanyaannya kenapa setelah saya menyelesaikan studi saya di Belanda kemudian saya lanjut untuk mengabdi di Universitas Sulawesi Barat. Nah, sebenarnya itu karena saya tentunya ingin agar segala ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan selama saya studi itu bisa diaplikasikan dengan baik gitu di tempat kerja saya gitu. Nah, salah satunya yang paling aplikatif adalah kalau kita bisa menjadi staf pengajar atau sivitas akademik gitu di perguruan tinggi. Ilmu itu bisa kita langsung aplikasikan dan bisa langsung bermanfaat bagi mahasiswa ataupun pihak-pihak lain gitu. Nah, di sini kenapa saya tertarik ke Unsulbar, karena ya Unsulbar sendiri nih sebagai kampus ya, yang pada saat itu sampai sekarang juga ya adalah kampus yang cukup berkembang ya, meskipun usianya masih relatif muda gitu. Nah, tapi kampus ini sangat-sangat berkembang, mahasiswanya juga terus bertambah tiap waktu gitu, dan banyak juga relasi-relasi saya yang juga mengabdi di kampus ini dan merekomendasikan saya untuk juga bergabung di Prodi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Dan setelah saya menjalani beberapa waktu mengabdi di kampus ini, nah saya jadi merasa nyaman ya, bahwa segala ilmu dan pengetahuan itu bisa saya aplikasikan dengan baik di kampus ini gitu, dan itu bisa diterima baik oleh mahasiswa ataupun sesama kolega di kampus maupun fakultas hingga prodi gitu. Nah, Unsulbar sendiri sampai sekarang masih akan terus berkembang ya ke depannya gitu. Dan ruang-ruang eksplorasi itu ada banyak sekali ya yang kita bisa istilahnya
manfaatkan gitu. Jadi itu salah satu poin penting ya kenapa saya nyaman dan betah mengabdi di Unsulbar, karena masih banyak ruang-ruang eksplorasi yang bisa saya manfaatkan untuk mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan yang saya miliki agar bisa bermanfaat bagi mungkin generasi muda di wilayah Sulawesi Barat maupun sekitarnya gitu yang berkuliah di kampus Unsulbar, khususnya di Prodi HI tentunya ya. Oke Pak Rizky, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya yang saya rasa sangat menggugah ya. Dan saya sangat setuju bahwa kita memerlukan ruang-ruang untuk berkembang, karena ruang-ruang untuk berkembang itu akan memudahkan kita juga untuk meningkatkan kompetensi kita ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih Pak Rizky yang sudah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.